Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang IELTS Listening, terutama untuk Section 2. Section 2 ini sebenarnya jenis soalnya banyak, tapi salah satu yang sering muncul itu adalah jenis completion. Pertanyaan yang sudah kita bahas sebelumnya di video yang lalu ya. Nah, jadi kita bisa menerapkan strategi dari Section 1 untuk menjawab soal Section 2 ini. Tapi mungkin yang akan jadi challenge adalah bahwa section ini akan lebih membicarakan tentang ruang publik ya, dibandingkan pembicaraan yang personal. Jadi pastinya vocabulary-nya agak beda dengan yang kita temui di Section 1 tadi ya. Nah, secara umum yang harus kita pahami adalah jumlah kata yang diperbolehkannya ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita lupa kalau misalkan ini yang diperbolehkannya hanya dua kata maksimal, no more than two words. Kalau kita menulis tiga kata, walaupun dua kata yang kita tulisnya betul, karena kelebihan itu akan dianggap salah. Yang kedua, yang harus dipahami itu adalah kita tahu part of speech-nya ya. Jadi grammar harus bisa diterapkan dalam IELTS listening ini. Minimal kita tahu noun, adjective, verb, atau adverb yang dicari oleh soal. Yang kedua, ingat bahwa soal IELTS listening itu akan berurutan. Jadi kalau sudah kelewat nomor satu, kita akan langsung masuk ke nomor dua. Dan kalau kita sadar bahwa soal itu sedang masuk ke nomor tiga, sementara kita masih nunggu nomor satu dan dua, berarti kita harus ikhlaskan dua nomor tersebut karena tidak akan kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya. Dan pastikan kita tahu paraphrase dan sinonim untuk bisa tracking posisi audio di teks itu ada di sebelah mana. Nah, jawaban itu untuk completion dan di section 2 juga sama ya, itu pasti disebutkan di audio. Jadi kalau kita pilih atau mengisi titik-titik dengan jawaban yang di luar audio, itu kemungkinan besar akan salah. Dan juga harus pastikan bahwa spelling dari kata yang kita tulis itu betul. Jangan sampai huruf A-nya kelebihan atau kekurangan, atau utamanya yang sering salah itu adalah huruf S ya. Apakah itu kurang atau lebih huruf S-nya, itu juga akan menentukan jawaban kita salah atau benar. Satu huruf itu sangat bermakna ya. Dan jawaban listening itu akan kontekstual dan logis. Jadi sebenarnya kita bisa memprediksi kira-kira yang biasa diisi ya untuk konteks tertentu yang ditanyakan oleh soal itu apa. Dan itu akan sangat terbantu kalau kita sudah sering mendengarkan audio atau listening ya tentang konteks Inggris, konteks UK, konteks Amerika. Itu akan jadi referensi ya supaya kita itu bisa lebih fokus mendengarkan dan juga lebih aware ketika kata-kata itu muncul. Oke, langsung saja ini soalnya. Sebelum kita latihan, kita akan coba prediksi dulu jawaban-jawabannya itu akan apa. Misalkan ya, untuk nomor 11 ini ya kita lihat bahwa yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang ada kata N-nya. Berarti kemungkinan dia itu akan paralel ya dengan kata sebelumnya, yaitu dolphins. Kalau misalkan ini dolphins, ini ada kata N dan konteksnya adalah akuarium. Jadi kemungkinan nomor 11 isinya juga akan tentang ikan ya teman-teman ya, jenis ikan ya. Nah, dan karena dolphinsnya itu plural, ini juga kemungkinan akan plural. Nomor 12 itu kita lihat ada di kolom location ya teman-teman. Nah, kolom location di situ ada train station, aquarium, dan ini semua adalah tempat untuk bisnya parkir. Nah, ingat-ingat aja eh, nanti di nomor 12 apakah si jawabannya itu memang untuk tempat bis parkir. Kalau bukan untuk bis parkir, kemungkinan bukan jawabannya. Nah, ini adalah tempat untuk parkir gitu kan ya. Nah, di sini nomor 13 juga sama. Ini adalah tempat untuk parkir bisnya ya, untuk stop bisnya. Dan ini adalah yang biasanya terakhir dikunjungi. Coba pikirkan, biasanya terakhir dikunjungi itu kemana kalau kita ada tour ya, seperti study tour di sekolah. Nomor 14 berarti kita harus cari sebuah attraction dan itu adalah sesuatu yang very old. Nah, kita harus cari sinonim dari kata very old ini. Cari sinonimnya di audio. Oke. Nah, dan semuanya ini mencari noun ya saya pikir.
Ini kata benda, kata benda, kata benda, dan kata benda ya. Jadi jangan sampai kita pilih jawaban itu yang ujungnya aus, ujungnya misalkan IVE ya, seperti kreatif atau imaginative misalkan ya, atau luxurious atau carnivorous, itu nggak mungkin. Karena yang dimintanya adalah kata benda atau noun ya. Oke, saya akan putar audionya sambil mengerjakan juga dengan teman-teman. Dan pastikan teman-teman konsentrasi dan punya situasi, sedang ada dalam situasi yang kondusif untuk listening. Karena listening itu kalau sedang nyambil apapun gitu ya, atau sedang di perjalanan biasanya bisa tetap dikerjakan, tapi mungkin nggak akan maksimal ya. Jadi pastikan dulu situasinya kondusif, baru kita mulai latihan listening. Oke, saya play audionya. Mungkin akan saya skip ya, yang 30 detik pertama itu, karena kita sudah diskusikan di awal. Jadi kita udah tahu soalnya itu tentang apapun. The phone line for the Pacton-on-Sea bus tour. This is a recorded message lasting approximately 4 minutes, and it provides general information on the town bus tour. Pacton-on-Sea is a beautiful West Coast town and has attracted tourists for many years. One of the best ways of getting to know the town is to take the bus tour, which provides a wonderful viewing experience from one of our open-top buses. The tour is a round trip of the town, and there are a total of 4 stops where passengers can get on and off the bus. A lot of people start at the first stop, which is at the train station, as this is where many tourists arrive in the town. The next stop after the station is the aquarium, which is famous for its dolphin show, and which has recently expanded to include sharks. This is well worth a visit and is very reasonably priced. Leaving the aquarium, the bus tour goes along the coast road and after a few kilometers comes to the old fishing village, where you can get off to stroll along the waterfront. There are some original buildings here, but most of the area has been modernized and is now used as a harbor for all kinds of sea craft, including yachts and some amazing powerboats. The tour then heads off to the last stop, and this is where most of the shops are. So for those of you keen to do a bit of shopping, this is the place for you. Our advice is to go to this part of the town in the morning when it is relatively quiet. It does get very busy in the afternoons, especially at the height of the season. This area of the town includes an ancient water fountain where many people like to have their photograph taken, so do look out for this. Oke, itu untuk nomor 11 sampai 14 ya, teman-teman. Gimana? Apakah ketemu semua jawabannya? Kalau nggak ketemu, boleh diulangi lagi sekali lagi ya. Kalau masih nggak ketemu, silahkan ulangi terus sampai teman-teman terbiasa. Karena walaupun misalkan perlu 2 sampai 3 kali, itu untuk latihan nggak masalah. Karena yang terpenting itu justru dapat inputsnya, sampai teman-teman dapat vocabulary baru untuk listeningnya itu kan. Salah benar itu belakangan. Cuman kalau bisa benar langsung, berarti teman-teman kemampuan listeningnya sudah cukup ya, sudah bagus ya untuk bisa menjawab soal-soal di section 2, terutama untuk bagian completion ya. Nah, section 2 ini biasanya akan terbagi ke dalam 2 bagian. Kita langsung saja ke bagian B-nya. Nah, di bagian B sama, kita harus melakukan semacam prediksi ya. Dan kalau misalkan kita lihat, di sini kita mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa beli tiket dengan harga tertentu. Nah, berarti kan kita bisa pikirkan ya, ini adalah sesuatu agar naik transportasi diskon ya. Nah, ini mungkin, oh ini nanti nggak cukup dong waktunya kalau harus sampai nulis gini. Ya, nggak apa-apa, sebenarnya kalau nggak nulis juga oke, bahkan lebih baik. Tapi kita harus bisa membayangkan apa yang dibutuhkannya gitu ya. Jadi kita take notes-nya di kepala itu akan jauh lebih baik ya. Nah, di sini nomor 16, the bus tour last ya.
Kalau ada kata last berarti dia itu akan berbicara durasi. Dan kira-kira durasi yang cocok ya untuk tour bus gitu, yang biasanya keliling kota itu berapa? Kayaknya nggak akan sampai berjam-jam, mungkin hitungannya menit gitu kan ya. Durasi keliling naik bisnya berarti kan ya. Nah, terus nomor 17 ini akan the cost of the bus ticket includes entrance to the, includes entrance to the ya. Nah, berarti ini adalah ini ya tourist destination ya, berupa gedung atau tempat ya, karena dia itu untuk masuknya gitu kan ada tiket gitu kan. Dan di sini you can listen to an audio commentary which has been made by, nah, made by itu akan orang. Nah, nomor 18 itu akan orang atau lembaga misalkan ya. Nah, 19 ini mungkin mudah ya untuk kita menebak. The weather is wet. Kita harus bawa apa? Bring. Nah, bringnya berarti kan antara payung dan jas hujan gitu kan ya. Kalau misalkan sedang hujan. Lalu kita harus membawa apa nih? Kalau misalkan kita booknya online, pesannya online, don't forget to bring your. Nah, yang biasa dibawa kalau pesan online sebagai bukti kan, gitu kan ya. Nah, ini proses berpikir atau memprediksi seperti ini tuh akan dilakukan dalam waktu 30 detik. Jadi memang sih kalau harus ditulis tuh akan lebih lama. Jadi pada akhirnya teman-teman take notes-nya itu di kepala atau sangat singkat aja di kertasnya atau di forms-nya. Jadinya harus memerhatikan waktu juga ya teman-teman. Cuman ini saya lakukan seperti ini supaya teman-teman itu punya gambaran tentang proses berpikirnya itu harus bagaimana baiknya ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya untuk nomor 15 sampai 20. Details of the costs and timings. A family ticket, which includes 2 adults and up to 3 children, costs $30. An adult ticket costs $15. Children under the age of 15 are $5, and student tickets are $10 as long as you have a student card. All tickets are valid for 24 hours, which means that you can get on and off the bus as many times as you like within a 24-hour period. So you could, for example, start the tour in the afternoon and complete it the following morning. The first bus of the day leaves the station at 10 a.m., and the last one of the day leaves at 6 p.m. Buses leave every 30 minutes, and each tour takes a total of 50 minutes. There are many attractions at each of the stops, so wherever you get off the bus, there will be plenty to do. The bus tour tickets do not include entrance to any of these attractions apart from the museum, which is located near the aquarium. Some buses have local guides who will point out places of interest and will provide information on the town. However, we cannot guarantee that every bus will have a guide, and so we also have an audio commentary that has been specially recorded for the bus tour by the tourist office. Headphones are available on the bus, and these are easy to operate. There is no extra charge for these. Just plug in, select the required language, and adjust the volume. Due to the winter months being rather cold and wet in Pacton-on-Sea, the bus tours only operate from March to September. The weather is usually warm and sunny during these months, so remember to bring some sun protection, especially on hot days. And of course, it does occasionally rain here in the summer, so if the weather looks bad, remember to bring some rainwear. The bus tours are available no matter what the weather. At the height of the summer, the tours can get very busy, so you are advised to book. You can book tickets online, over the phone, and also at the station, and at any of the other tour stops. When booking over the phone, you can collect your tickets at any of the stops at the start of your tour. When you do it online, you can print your e-ticket, which you must remember to bring with you. Thank you for calling the Pacton-on-Sea phone line,
and we look forward to seeing you soon on one of our tour buses. Oke, so that's it ya. Gimana teman-teman dapat semua jawabannya? Oke, kalau dapat, kita coba cek nih, udah benar atau belum ya jawabannya. Jadi saya akan putar lagi audionya, tapi sekarang dengan transkripnya. So, ini untuk nomor 11 ya. Jadi, tadi bisa diperhatikan ya, untuk soal ini agak panjang mulainya. Jadi kayak nyampe nomor 11-nya itu agak lama, jadi memang agak santai dulu. Nah, ini ada beberapa bagian yang saya potong karena memang sangat panjang bagian awalnya. Kita bisa langsung misalkan masuk ke yang langsung pattern on C-nya aja ya. Where passengers can get on and off the bus. A lot of people start at the first stop, which is at the train station, as this is where many tourists arrive in the town. The next stop after the station is the aquarium, which is famous for its dolphin show. Oke, karena ini aquariumnya sudah muncul, oke, berarti akan segera muncul juga nih jawaban untuk nomor 11-nya. Nah, dolphinsnya itu adalah dolphin show, dan sekarang berarti kita menunggu jawaban tentang ikan yang juga muncul di akuarium ini. And which has recently expanded to include sharks. This is well worth a visit and is very reasonably priced. Leaving the aquarium, Oke, nomor 11 jawabannya adalah sharks ya. Karena si has recently expanded itu setara dengan kata and. Dan pas ya, sesuai prediksi kita, ini akan ikan dan dia akan plural. Dan betul, di sini adalah sharks pakai S. Jadi di nomor 11 itu tidak ada alasan kalau kita itu jawabannya nggak pakai S. Karena di audio pun itu pakai S. Lalu nomor 12 sampai 14 ya. the bus tour goes along the coast road, and after a few kilometers, comes to the old fishing village, where you can get off to stroll along the waterfront. There are some original buildings here, but most of the area has been modernized and is now used as a harbor for all kinds of sea craft, including yachts and some amazing powerboats. Oke, jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah Old Fishing Village ya, teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang jawab harbor, itu salah karena satu, di sini kan get off-nya itu di Old Fishing Village. Jadi get off itu sama dengan stop-nya. Kedua, tadi kan kita sudah diskusi bahwa yang harus dicari ini adalah yang cocok sebagai tempat parkir bis. Nah, kayaknya bis itu nggak cocok ya parkir di pelabuhan. Di pelabuhan ini untuk yacht and power boats-nya. Nah, kita ke pelabuhan itu setelah get off, lalu kita jalan-jalan sedikit ya di Old Fishing Village-nya baru menemukan harbornya. Jadi setelah jalan justru ya, bukan pas stop banget di harbornya itu. Ini nomor 12 adalah Old Fishing Village jawabannya. Oke, 13 sampai 14 ya. The tour then heads off to the last stop, and this is where most of the shops are. So for those of you keen to do a bit of shopping, this is the place for you. Oke, nomor 13 jawabannya adalah shopping. Nah, si senternya itu, sinonimnya itu adalah kata this is where most of the shops are. Nah, berarti itu adalah senternya. Nah, nomor 13 itu dia harus diisi oleh adjektif. Karena center itu adalah noun. Dan kalau kita pilih shops, itu nggak bisa. Kita nggak bisa bilang shop center. Yang bisa kita bilang adalah shopping center. Karena si shopping ini menunjukkan atau memberi keterangan dia itu center untuk apa. Oke, 13, shopping ya. Dan memang biasanya kan kalau lagi study tour, terakhir itu ke toko oleh-oleh, dan terakhir itu biasanya adalah shopping kan ya. Oke, great. Lalu nomor 14, kita harus cari sinonim dari kata very old. Our advice is to go to this part of the town in the morning,
when it is relatively quiet. It does get very busy in the afternoons, especially at the height of the season. This area of the town includes an ancient water fountain where many people like to have their photograph taken. So do look out for this. Oke, nah di sini sinonim dari kata very old itu adalah ancient. Yang ancientnya, yang kuno itu apa? Water fountain. Jadi nomor 14 jawabannya adalah water fountain. Oke, so kita lanjut ya ke nomor 15 sampai 17 dulu. 24 hours, and student tickets, an adult ticket. Now, some details of the costs and timings. A family ticket, which includes 2 adults and up to 3 children, costs $30. An adult ticket costs $15. Children under the age of 15 are $5, and student tickets are $10, as long as you have a student card. All tickets are valid for 24 hours. Oke, nah jawabannya adalah student card ya untuk nomor 15 dan kata kuncinya adalah 10 dollarsnya ya, walaupun di sini 10 pound sterling ya kayaknya ya. Nah, kalau sudah muncul 10-nya, kita tinggal cari aja kata-kata yang berhubungan dengan have-nya kan, dan sini langsung sama ya, have a, yang dibutuhkan adalah have a student card. Oke, great. Nomor 15, student card. Nomor 16. Which means that you can get on and off the bus as many times as you like within a 24-hour period. So you could, for example, start the tour in the afternoon and complete it the following morning. The first bus of the day leaves the station at 10 a.m., and the last one of the day leaves at 6 p.m. Buses leave every 30 minutes, and each tour takes a total of 50 minutes. There are many attractions at each of the stops. Oke, nah di sini yang harus kita cari itu adalah sinonim dari kata last ya. Lastnya ini sinonimnya adalah takes ya. Dan in total ini adalah a total, gitu kan ya, total of ya. Dan jawabannya adalah 50 minutes ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa kata yang berhubungan dengan waktu. Tapi yang harus diingat itu adalah bahwa last itu artinya berlangsung. Dan kalau berlangsung itu artinya adalah durasi. Kalau dia durasi nggak mungkin 10 a.m., nggak mungkin 6 p.m. Berarti kalau durasi pilihannya adalah 24 hour, 30 minutes, sama 50 minutes. Nah, 24 hour nggak mungkin. Karena masa si busnya itu 24 jam ya, kita nggak istirahat gitu kan. Nah, 30 minutes sama 50 minutes mungkin ya yang akan jadi semacam distractor ya untuk yang jawaban yang benarnya. Nah, 30 minutes itu kan dia live ya, bukan takes, dan kata totalnya juga lebih dekat ke 50 minutes. Jadi kenapa itu jawabannya lebih ke 50 minutes ya. Oke, nomor 17. So wherever you get off the bus, there will be plenty to do. The bus tour tickets do not include entrance to any of these attractions apart from the museum, which is located near the aquarium. Nah, dia itu katanya tidak include entrance to any of the attractions apart from the museum. Berarti kan apart itu kecuali kan? Nah, ya ini kecuali dari mana? Kecuali dari yang do not include. Berarti dia kebalikannya. Museum itu di include. Jadi nomor 17 jawabannya adalah museum ya teman-teman ya. Dan museum itu located near the aquarium. Nah, aquarium berarti tetap harus bayar ya. Oke. 18 sampai 20. Some buses have local guides who will point out places of interest and will provide information on the town. However, we cannot guarantee that every bus will have a guide, and so we also have an audio commentary that has been specially recorded for the bus tour by the tourist office. Headphones are available on the bus, and these are easy to operate. Oke, nah ini jawabannya tourist office ya.
Di sini kita bisa lihat audio komentarnya juga disebutkan di audio. Dan has been made sinonimnya adalah recorded ya. Dan yang recordednya by the tourist office. Jadi nomor 18 jawabannya adalah tourist office. Oke, selanjutnya. There is no extra charge for these. Just plug in, select the required language, and adjust the volume. Due to the winter months being rather cold and wet in Pacton-on-Sea, the bus tours only operate from March to September. The weather is usually warm and sunny during these months, so remember to bring some sun protection, especially on hot days. And of course, it does occasionally rain here in the summer, so if the weather looks bad, remember to bring some rainwear. Oke, walaupun ini nggak sesuai dengan prediksi kita ya tentang umbrella atau raincoat ya, tapi ini jadi kita dapat vocabulary baru ya, bahwa yang namanya jas hujan itu bisa juga artinya adalah rainwear. Di sini kalau misalkan kita mau cari jawabannya, harus nunggu dulu kata wet ya. Dan kata wet ini itu munculnya dalam audio itu adalah rain. Nah, jadi setelah kata rain kita harus siap-siap untuk menunggu apa yang harus di-bring ya. Dan yang harus di-bringnya itu adalah rainwear. Oke, oh ini nomor 20 saya lupa untuk masukkan transkripnya. Yang mana saya akan... Oke, kita lanjutkan. Eh, Nomor terakhir ya, nomor 20. The bus tours are available no matter what the weather. At the height of the summer, the tours can get very busy, so you are advised to book. You can book tickets online, over the phone, and also at the station, and at any of the other tour stops. When booking over the phone, you can collect your tickets at any of the stops at the start of your tour. When you do it online, you can print your e-ticket, which you must remember to bring with you. Thank you for calling the Pacton-on-Sea phone line, and we look forward to seeing you soon on one of our tour buses. Oke, nah jadi bisa dilihat ya, yang harus di remember to bring-nya, yang harus don't forget ya, yang don't forget, yang harus remember, bring, yang di bring-nya itu adalah e-ticket ya. Oke, jadi nomor 20 jawabannya adalah e-ticket. Dan kalau mau review jawabannya, kurang lebih ini ya teman-teman. Jadi nomor 14 itu waternya itu optional. Kalau ada tanda dalam kurung itu berarti boleh ada, boleh enggak. Nah, kalau misalkan nomor 12, berarti ini tuh bisa Old Fishing Village-nya itu huruf awalnya semuanya kecil boleh, semuanya besar juga boleh. 50 minutes, nulisnya bisa 50 atau 50. Angka ya, minutes-nya boleh minutes, boleh mins. Museum biasa, tourist office biasa. Nah, rainwear bisa rain hyphen wear atau rainwear digabung ya. E-ticket boleh e hyphen ticket atau e spasi tiket itu juga dianggap benar. Gimana teman-teman? Boleh komentar atau tanya sesuatu di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang bingung dari diskusi tadi, nanti akan saya jawab di chatnya langsung atau di video yang lainnya. Dan mungkin bisa share juga udah betul berapa nih di latihan kita kali ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomor ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video serta channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.